Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai, dan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang tidak disukai dan orang yang tidak disenangi, karena pemungut cukai pada waktu itu merupakan pejabat daripada penjajah yaitu Romawi yang mengambil pajak, mengambil cukai dari orang-orang Israel. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak disukai, dianggap orang yang berdosa. Ayat yang ke-28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Jawaban Yesus ini jawaban yang membawa kelegaan bagi saya, bagi saudara, dan bagi semua orang. Ketika para orang Farisi ahli Taurat mereka protes, kenapa Yesus makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Sekali lagi, pemungut cukai adalah orang yang tidak disukai pada waktu itu, karena dianggap sebagai pejabat dari kaki tangan dari penjajah yang terus menarik pajak dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Lalu jawab Yesus kepada mereka, ayat yang ke-31. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak Ibu dan semua saudara, jawaban Yesus ini melegakan sekali. Karena pada dasarnya saya dan saudara bukan orang yang benar, tapi adalah orang yang oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya itu dibenarkan. Tapi dalam hari kesehari kita ini tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya kealpaan, dari semua dosa dan semua hal-hal yang mungkin mengerikan dalam kehidupan setiap kita. Saya dan saudara bukan orang yang sempurna. Saya dan saudara bukan orang yang selalu bertindak benar dan bukan selalu berpikir benar. Nah, acap kali, iblis itu menggunakan kesempatan itu untuk menuduh saya dan saudara, kamu orang benar, kemarin kamu baru saja melakukan kesalahan. Tadi pagi kamu berkata kasar kepada suamimu, tadi pagi kamu berkata kasar kepada istrimu, kamu tidak layak menerima semua yang baik yang daripada Tuhan. Kamu tidak beres dalam kehidupanmu, kamu tidak layak menerima mujizat, kamu tidak layak menerima tanda tanda heran dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Iblis selalu punya alasan untuk menuduh saya dan saudara. Iblis selalu punya alasan, punya peluang untuk menuduh, mengintimidasi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan acap kali itu berhasil. Seringkali itu berhasil. Tuduhan iblis, dakwaan iblis. Karena ketidaksempurnaan kita, karena kesalahan kita, karena dosa yang masih saja kita lakukan, seringkali itu berhasil. Sehingga setiap kali iman dan pengharapan kita itu terhambat begitu. Iman dan pengharapan kita tidak bisa bulat, karena apa? Aku tidak layak. Aku tidak layak. Ketika Yesus berkumpul dengan para pemungut cukai dan para orang berdosa, lalu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat protes. Saudaraku, yang paling tersinggung menurut saya bukan Yesus. Yang paling tersinggung adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu lalu dari keder. Iya,
Harusnya mereka tidak layak. Ketika para ahli Taurat, ketika para orang Farisi itu memberikan tuduhan, Yesus kenapa kau duduk bersama dengan mereka, bahkan kau makan bersama dengan mereka. Mereka lah yang tersinggung. Mereka lah yang menjadi kecut hatinya. Mereka lah yang mulai melangkah mundur dan mereka mulai merasa minder, mereka mulai merasa tidak layak. Nah, seringkali secara tidak sadar kita tidak berani mengharapkan hal yang baik, kita tidak berani mengharapkan mujizat, kita tidak berani mengharapkan campur tangan Tuhan, kita tidak berani mengharapkan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara karena ada tuduhan. Dan seringkali tuduhan itu berhasil. Kamu tidak cukup baik. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Kamu tidak cukup memadai untuk menerima yang daripada Tuhan. Saudaraku, saya dan saudara tidak pernah akan cukup memadai. Saya dan saudara tidak pernah cukup benar. Saya dan saudara tidak pernah cukup memenuhi syarat. Karena itulah kasih karunia, anugerah yang daripada Tuhan itu dikaruniakan, dianugerahkan kepada saya dan saudara. Itulah kenapa Allah Bapa selalu membenarkan saudara dan saya. Kenapa? Karena saya dan saudara tidak pernah cukup benar. Itulah kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela dan menjadi pengantara kita, menjadi pensyafaat kita. Karena apa? Karena sebetulnya doa-doa kita juga tidak pernah cukup memadai. Tapi yang melegakan adalah Yesus katakan, aku datang. Bukan untuk orang yang sehat, yang memerlukan tabib. Tetapi orang yang sakit. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus tidak pernah keberatan duduk bersama dengan saudara, makan minum bersama dengan saudara. Yesus tidak pernah keberatan bersekutu dengan saudara. Ketika saudara nyanyikan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yesus tidak pernah keberatan. Yesus tidak pernah keberatan. Meskipun saudara tidak cukup saleh. Saudara tidak cukup kudus. Saudara tidak cukup memadai. Ketika saudara katakan, Tuhan aku ingin bersekutu denganmu. Yesus tidak pernah keberatan. Siang itu. Dia duduk makan, dia menikmati semuanya bersama-sama dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya berharap pagi hari ini tidak ada satu hal pun yang akan menjauhkan saudara dari kasih Kristus, dari perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Tidak ada halangan apapun. Tidak ada halangan apapun. Tidak ada tuduhan apapun. Karena Yesus tidak pernah keberatan untuk duduk, makan, minum bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya ingin bacakan beberapa kesaksian. Kalau biasanya saya membacakan kesaksian dari pendengar yang ada di radio. Ini kesaksian dari seorang yang duduk di atas. Sudah agak lama, cuman saya diberitahu Bu Indah, saya lupa membacakannya. Saya mau bersaksi, karena ini kepada Bu Indah, saya mau bersaksi sedikit Tante. Waktu ibadah tanggal 17 Oktober, saya datang duduk di atas, saya datang dengan kondisi mata kanan saya sakit. Tidak merah, tapi rasanya sakit sekali. Kemeng itu apa ya? Kemeng itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya mungkin kemang kali. Kemeng itu sakit sekali. Nyeri. Sudah 2 minggu sakitnya dan sempat saya kompres dengan es batu. Rasanya tidak karu-karuan.
mata dikasih es batu, entah bagaimana rasanya. Di bola mata saya seperti ada yang menjalar. Waktu tante berdoa untuk orang sakit, nah jadi nanti Bu Indah siap-siap berdoa ya, karena ini tante yang berdoa. Saya ikut berdiri, angkat tangan dan berdoa. Tuhan, jika orang di luar sana kau sembuhkan, saya ini ada di dalam gedung ini, pasti juga akan engkau sembuhkan. Tolong jamah mata kanan saya ini. Pulang gereja belum terjadi apa-apa, tapi besok paginya tanggal 18 Oktober, saya bangun dengan mata yang benar-benar sudah sehat. Tidak ada sedikit pun rasa sakit lagi, saya sudah terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua pelayanannya. Kemudian ini kesaksian yang masuk Sabtu kemarin. Dari Lani di Surabaya. Shalom Pastor, adik saya Johan alamin kesembuhan. Ini SMS dari istrinya. Jadi ini menyaksikan kesembuhan adiknya, ini SMS dari istrinya. Saya mau sharing. Dalam 3 minggu berturut-turut saya mendengarkan streaming ibadah dan sangat diberkati oleh Tuhan dengan secara luar biasa. Terlebih Yong ini adalah suaminya yang 2 bulan ini sakit syaraf kecepit di punggungnya dan membuat kepalanya pusing banget. Yong menaruh tangan di bagian punggung yang sakit saat Pastor Lukas dan Pastor Indah berdoa. Yong percaya sembuh. Kemudian bangkit dan imannya bangkit mendengar kesaksian yang dibacakan. Dan Tuhan menjamah dan sembuh total. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil dia baca kasih emoji mata yang menangis. Puji Tuhan. Ya Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Kemudian dari Novita dari Taiwan. Shalom Pastor, terima kasih atas doa yang selalu ditujukan untuk yang sakit dan berbeban berat. Saya adalah salah satu orang yang mengalami kesembuhan meskipun tidak disebutnya penyakitnya. Tetapi aku ikut berdoa dengan menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Aku disembuhkan dari sakit punggung yang aku rasakan hampir 3 bulan lebih. Aku rasakan setiap selesai mendengarkan ibadah streaming, beberapa minggu ini aku merasakan jamahan Tuhan. Yang pertama aku disembuhkan dari sakit punggung, sudah tidak terasa sakit lagi. Yang kedua, benjolan yang ada di lengan saya juga hilang begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas jamahanmu yang ajaib. Kemudian dari Agustina Tince, Sarawak, Malaysia. Shalom Pastor, beberapa waktu yang lalu di streaming ibadah, Pastor Lukas pernah mendoakan untuk orang yang sakit bagian pundak dan kepala. Itu adalah saya. Saya bilang Tuhan itu saya. Sudah sejak awal September saya alami masalah otot dan syaraf di pundak sampai semua sakit tertarik dari pundak, leher dan kepala. Tiap hari saya merasakan kesakitan, kadang saya menangis karena sakit sekali. Tidak bisa menengok ke kiri dan tidak bisa menengok ke kanan. Terasa ditarik dari kepala, leher itu sakit sekali. Meletakkan kepala ke bantal atau balik badan kanan kiri, saya merasakan sangat kesakitan. Sudah ke sinse tidak sembuh. Tusuk jarum sudah 3 kali, membaik tapi masih sakit. Tiap hari saya ucapkan kesembuhan. Saat pastor berdoa menyebutkan tentang sakit ini, saya berteriak, Tuhan Yesus, itu saya, sembuhkan saya. Besoknya saya merasa makin lama makin sembuh. Minggu kemarin 7 November, sembari perjamuan kudus, saya sembuh 100% dan sudah tidak ada lagi keluhan mengenai sakit.
dari Minangkabau, dari Maria. Terima kasih pastor untuk setiap doa yang selalu diucapkan dan dinaikkan di setiap streaming ibadah. Khususnya bagi pemulihan keluarga. Hidup saya diubahkan, hubungan saya dengan keluarga dipulihkan. Saya bisa lepas dari depresi yang sudah 3 tahun membelenggu. Saat saya terus mendengarkan streaming ibadah, tiba-tiba saya dan keluarga saya entah bagaimana dipulihkan sendiri oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Satu lagi ini kesaksian dari minggu yang lalu, karena minggu yang lalu saya tidak sempat sampaikan. Ini dari pergumulan mengenai pekerjaan, dari Palembang. Shalom pastor, saya mau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya dan suami bergumul bertahun-tahun supaya suami dapat pekerjaan yang lebih baik dan juga gaji yang lebih baik. Dan waktu saya mendengarkan kebenaran firman mengenai kasih karunia dan saat mendengar berbagai macam kesaksian yang mengalami pertolongan Tuhan, saat dibacakan seperti ada suara di hati yang bicara pekerjaanmu akan diberkati. Saya langsung menangis dan saya tidak tahu kenapa saya menangis. Saya merasa Roh Kudus nunjuk kalau itu buat keluarga saya. Puji Tuhan, minggu kemarin suami saya diwawancara, interview, pekerjaan dan langsung diterima. Bahkan mendapat gaji yang jauh lebih daripada yang saya harapkan. Terima kasih pastor. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan saudara dan saya. Kebaikan Tuhan tidak berkesudahan. Dia Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melihat, sepertinya tidak ada jalan di dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini apa yang engkau sedang hadapi? Permasalahan dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Percaya Dia Allah Jehovah kita yang memegang setiap perjanjian di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang akan menggenapi setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika engkau letih lesu di dalam jiwamu, ketika engkau letih lesu di dalam jiwamu dan engkau berkata, Tuhan, kenapa Tuhan persoalan-persoalan ini terjadi di dalam kehidupanku? Engkau sepertinya engkau tidak mendapatkan jawaban yang sudah engkau doakan bertahun-tahun. Percayalah Tuhan yang membuat mukjizat. Tuhan yang sanggup membuat mukjizat. Aku Tuhan yang membuat mukjizat. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Aku yang membuat mukjizat di dalam kehidupanmu. Engkau Bapak Ibu yang hari-hari ini engkau mengalami depresi. Engkau yang mengalami letih di dalam jiwamu. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dimanapun Engkau berada. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupanku hari-hari ini. Dan aku percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu masih terjadi di dalam hidupku hari ini, besok Tuhan, bahkan Tuhan masa depanku akan Kau penuhi dengan mukjizat supranatural yang daripada Engkau. Yang sakit Engkau akan disembuhkan, yang miskin Engkau akan diperkaya. Engkau yang tidak memiliki jalan keluar di dalam kehidupanmu, di dalam usahamu, hari-hari ini Engkau akan mendapatkan jalan keluar. Di dalam pekerjaanmu yang stagnasi, di dalam nama Tuhan Yesus hari-hari ini ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Beberapa orang yang kau sakit di dalam pencernaanmu, jantungmu,
Tuhan katakan, aku bisa membuat yang baru di dalam hidupmu. Aku bisa memperbarui, bahkan menggantikan yang baru. Mari Tuhan Roh Kudus, dimanapun engkau bersaudara berada, Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Dan tangan Tuhan sanggup menjamah engkau. Tangan Tuhan memperbarui. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Dan katakan, tanganmu Tuhan menjamah aku sekarang, memperbarui, menggantikan setiap bagian tubuhku yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengalami kelemahan-kelemahan di dalam pencernaanmu, usus buntu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Usus yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kesakitan yang ada di dalam ususmu, di dalam lambungmu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memperbaharui semua yang sudah kendor, yang sudah rusak di dalam nama Tuhan Yesus. Jantung yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan supranatural, ada kesembuhan supranatural di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa orang ibu engkau yang mengalami mium dalam nama Tuhan Yesus yang hari-hari ini sangat mengganggu engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di bagian perutmu dan katakan, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Semua kandunganku menjadi normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ada gadis-gadis yang engkau sudah mengalami mium. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan katakan, aku akan memberikan kesembuhan, aku akan memperbarui. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruhkan tanganmu di bagian yang sakit itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus percaya Tuhan, Engkau Jehovah di dalam kehidupan kami. Engkau Jehovah Rafa di dalam hidup kami. Engkau Jehovah Jireh di dalam hidup kami. Engkau Jehovah Shalom di dalam hidup kami. Engkau Jehovah Makades di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.